Kali ini kita akan bahas sesuatu yang menarik banget. Gimana sih film bisa mengubah cara kita lihat kesehatan mental? Nah, kali ini kita akan bahas bareng film itu bisa jadi bikin stigma kesehatan mental makin kuat atau malah bikin kita lebih peka dan relate banget nih sama yang lagi menghadapi tantangan ini. Oke, kali ini kita bahas bareng gimana film-film memainkan peran penting dalam mengubah cara kita lihat dan merespon isu-isu kesehatan mental di masyarakat. Selamat datang di podcast 3 Babak. Yeay. Kenalin, aku Sofia sebagai host dan hari ini aku ditemenin oleh dua host lainnya yang spesial. Ya, aku Anggita Puri sebagai creative writer di Antelope. Aku Santia sebagai creative writer intern di Antelope. Nah, oke, daripada lama-lama kita langsung masuk aja ya ke babak 1. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih, kalau Kak Puri sama Santia nih, suka nonton film itu yang genrenya apa? Drama sih pastinya ya. Kenapa? Karena anaknya agak drama dan suka mendramatisir hidup, jadi kayak Oke. Aku sih sukanya thriller. wow. Yes, karena itu bisa memicu adrenalin gitu sih. Oke, kita langsung aja masuk ke rekomendasi film. Siapa yang mau duluan? Kak Puri, boleh? Kalau rekomendasi film yang berbau mental health ya, Betul. aku pilih The Perks of Being a Wallflower. Oh. Itu oke banget. Salah satu film coming of age favorit aku, yang mana protagonisnya juga struggle with mental health, dan menurut aku penggambaran apa ya, kayak si journey protagonisnya ini untuk bisa memeluk luka dan traumanya dia tuh kayak ditambah dia ditemenin dengan dua support system, si Patrick dan Sam yang luar biasa suportif tuh. Aku kayak wah, ini bener banget nih gitu, maksudnya kayak ini tuh emang dialamin banget sama banyak orang-orang yang struggle with their mental health gitu. Itu film zaman aku SMP kayaknya, Kak. Aku Iya. sempet nonton itu tapi sekarang udah lupa karena udah lama banget waktu SMP kan nontonnya. Iya, film lama sih, tapi kayak klasik banget Ya sih. bagus sih kayaknya. Kalau yang lain gimana, Santia? Aku Girl Interrupted. Karena itu sama juga, memeluk juga, but in a different way. Kalau di sini ceritanya si tokoh utama itu menghabiskan waktu di rumah sakit jiwa dan ketemu sama teman-teman yang juga sama-sama punya problem mental, dan mereka jadinya malah bersahabat, terus kayak empowering each other. Itu adalah sesuatu yang indah gitu, yang perlu kita highlight dari mental illness or whatever. Aku belum pernah nonton itu sih. Sama aku juga. Menarik. Wajib nonton. Itu ceritanya maksudnya settingnya gimana? Dia nyeritain siapa gitu? Settingnya ini sebenarnya true story loh. Ini ceritanya Susanna Kaysen, dia nulis novel yang mana itu sebenarnya pengalaman pribadi dia saat dia menghabiskan waktu di rumah sakit jiwa di tahun 60-an, yang mana rumah sakit jiwa waktu itu masih tabu gitu. Oke. Dan dia merasa terpuruk karena ditaruh di rumah sakit jiwa, tapi terus dengan adanya teman-teman yang sama-sama struggling juga, dia jadi kembali bangkit. Cuma ya itu emang rada dark juga sih. Kamu kan suka genre thriller nih. Itu thriller juga atau? Betul. Itu sebenarnya drama tapi ada thrillernya juga. Karena salah satu karakternya itu sosiopat. Oke. Ya. Menarik. Kalau Sofi? Kalau aku mau ngerekomendasiin film judulnya Silver Linings Playbook. Oh, Ada yang udah nonton? udah. Itu genre aku banget sih, romance. Iya. Genrenya tuh romcom kan. Tapi itu sebenarnya nyeritain dua cowok sama cewek yang sama-sama struggle dengan kesehatan mental. Tapi mereka ketemu dan mereka jatuh cinta akhirnya. Menurut aku itu filmnya bagus banget karena apa ya? Dengan masing-masing struggle yang mereka terhadap kesehatan mental, mereka tuh bisa kayak found each other gitu loh. Bisa menerima satu sama lain, bisa support satu sama lain dengan embrace kayak kesenangan mereka gitu. Iya. Menarik banget sih itu filmnya. Yang Jennifer Lawrence kan? Iya, betul. Gitu. Cool. Keren. Soalnya biasanya kan kalau film-film kesehatan mental tuh lebih kayak dark atau apa, dibikinnya gimana. Betul. Ini menarik karena romance. Jadi kayak Iya. orang bisa lihat, oh mereka struggle tapi mereka juga bisa menemukan cinta gitu. Unik sih. Ya. Berarti walaupun kita punya mental illness, kita masih worthy untuk dapet cinta Betul. ya. Oh. Asik. Oke.
Ya, jadi The Perks of Being a Wallflower itu menceritakan tentang Charlie, yang mana Charlie ini adalah anak SMA yang dia struggle with his mental health gitulah. Kita belum tahu tuh di awal dia kenapa gitu. Cuma kayak dia kayaknya lumayan timid, pendiam, introvert gitu. Kita mikirnya kayak gitu. Nah, terus kayak pas masuk ke SMA barunya itu, ya dia kelihatan banget kayak nggak pede lah gitu dan struggle untuk connect with people gitu loh. Sampai akhirnya dia ketemu sama 2 orang teman baru ini, yang mana seniornya dia kan kalau nggak Betul, salah ya. iya. Dan kayak ternyata si 2 senior ini tuh ngerangkul dia banget sehingga dia kayak pelan-pelan mulai terbuka tuh, kayak mulai ngajak dia ke apa namanya klub perkumpulan anak-anak gaul kayak gitu-gitu kan. Dan di situ kita baru pelan-pelan ke reveal bahwa oh ternyata Charlie tuh punya trauma yang deep banget, yang mana kayak dia tuh penyintas KS dari tantenya kan. Yes. Itu gila banget sih. Jadi dia dark. aduh merinding lagi. Dia penyintas KS dari tantenya sendiri pas dia kecil, dan lebih kompleks lagi karena tantenya tuh singkat cerita kecelakaan pas lagi mau beliin dia kado ulang tahun gitulah. Nah, tapi bukannya maksudnya dia punya apa ya, perasaan yang dilematik karena dia merasa dia yang membunuh tantenya. Jadi udah dia korban dari tantenya, tapi dia ada perasaan dia merasa bersalah karena Guilty secara nggak langsung gitu kayak ya. guilty dia yang membunuh tantenya gitu loh. Iya. Jadi kayak wah layernya luar biasa banget, ditambah sahabat deketnya dia dulu waktu sekolah tuh juga suicide dan dia ngerasa guilty gagal mencegah sahabatnya itu. Jadi kayak gila nih orang lumayan deep banget nih gitu lukanya dia gitu. Dan ya si 2 teman si Sam and Patrick yang seniornya ini bantu dia untuk perlahan pulih lah gitu. Menarik sih. Itu sama tau Kak, yang aku rekomendasiin tadi filmnya, si Jennifer Lawrence kan juga dia ada perasaan guilty gitu karena almarhum suaminya kan udah meninggal suaminya. Iya. Itu meninggal karena lagi beliin kado buat si Jennifer Lawrence-nya gitu. Iya, ding baru inget. Iya. Dia di luar mobil tapi kadonya masih ada di mobil gitu. Kecelakaan juga. OMG. Guilty itu berat banget ya. Betul. Dan menariknya tuh kayak di awal tuh dikemasnya sangat light, coming of age, kayak wih siswa pindahan masuk SMA gitu, tapi ternyata duar gitu. Bahkan isu sama tantenya pas awal tuh dibungkusnya kayak dia kangen tantenya yang udah Iya. meninggal. Ternyata wow di Tapi akhir itu bener banget, kayak banyak banget kasus penyintas KS tuh alih-alih membenci predator yang melukai dia, malah justru kayak ada some kind of attachment di awal gitu loh, ngerti gak sih? Yes. Iya kan? Iya betul. Jadi kayak gila nih film beneran bisa ngegambarin kompleksitas penyintas KS banget sih. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke babak kedua. Kita akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan provokatif untuk satu sama lain. Aku dulu kali ya yang nanya. Boleh. Yes. Oke, karena kalian berdua di sini creative writer. Seperti yang kita tahu, film-film yang tadi kita rekomendasiin itu kan punya isu kesehatan mental yang sangat kompleks, tapi juga sebagai penonton kita nontonnya itu juga enjoy gitu. Menarik kan? Gimana kalian sebagai creative writer bisa membangun cerita yang tetap menarik, tapi tetap bisa masukin isu-isu yang tentang kesehatan mental yang secara akurat, gitu sih. Waduh, Gimana? sulit juga ya. Sangat berat ya pertanyaannya. Siapa yang mau jawab? Siapa duluan? Santiago Dulu. Oke. Menurut aku itu tergantung kita ngeliat target audiensnya kayak apa sih. Beberapa filmmaker bikin film dengan representasi mental illness itu yang ditujukan untuk nge-empower mereka para penyintas, para sufferer gitu. Tapi ada juga yang untuk raising awareness orang-orang awam kan. Jadi itu tergantung sama target audiens sih. Gitu. Tadi pertanyaan itu bukan ya? Terus cara kamu membangun cerita yang menarik gimana? Mau cerita yang menarik, oke, mungkin kita bisa bikin inti ceritanya itu soal mental illness dan bagaimana coping with mental illness atau apa, tapi packagingnya kita bikin menarik. Mungkin kita bikin sci-fi or fantasy, itu bisa juga lah. Untuk menarik orang-orang yang bukan yang bukan orang yang memiliki mental illness gitu. Orang-orang awam. Oke. Kapri? Kalau aku sih bener sih, maksudnya pasti harus menyesuaikan dengan target market juga, tapi menurutku packaging tuh kadang nggak harus selalu mental illness-nya yang didepanin dalam packaging filmnya. Kayak misalnya gini deh, Possessive. Itu tuh menurutku film tentang mental illness, menurutku ya. Yeah. Karena kayak beneran si Yudisnya kan
literally agak-agak ya, Iya. sangat abusive, posesif, dan lalanya juga lumayan agak kayak apa ya, Stockholm syndrome, kayak I can fix him gitu. Iya. Ngerti Oh nggak? my god. Iya kan, yang kayak I can fix him gitu, nggak apa-apa, aku bisa mengobati dia, menyembuhkan dia gitu. Nah, tapi dikemasnya dengan cara sangat menarik dan light, tentang cinta SMA, terus yang satu atlet renang yang belum pernah pacaran, yang satu anak pindahan, yang ternyata ya keras juga didikan orang tuanya. Habis itu mereka ada apa namanya, harus memilih nih mau kuliah di kota yang sama atau enggak. Itu kan sesuatu yang apa ya, kita semua alamin gitu loh. Maksudnya kayak ya Yes. kegiatan remaja pada umumnya gitu loh. Nah, tapi ada subplotnya nih terkait si ya mental health issue itu tadi gitu. Jadi nggak harus selalu kayak mental health issue-nya paling depan gitu, nggak juga sih. Tapi harus hati-hati juga sih. Maksudnya jangan sampai mentang-mentang itu bukan plot utama jadi sangat stereotype banget gitu. Kayak gitu sih. Setuju banget sih. Setuju. Menurut Kapuri sama Santia sendiri nih, harus ada kayak batasan-batasan ya nggak, yang apa yang boleh ditulis atau yang enggak tentang mental health ini? Batasan sih menurutku as long as filmmakernya beneran peduli. Nah, itu tuh. Oh, oke. Oke, sorry lampunya mati. Oke, lanjut boleh Kapuri. Menurut aku batasan do's and don'ts-nya dalam mengangkat film tentang mental health kali ya. Menurutku as long as filmmakernya beneran peduli sama isu itu dan dia beneran udah melakukan riset yang mendalam terhadap expert dalam bidang ini, menurutku harusnya dia nggak akan salah langkah sih, harusnya. Yes. Dan maksudnya konsultasi itu tidak berlangsung hanya dalam tahap development ya. Oke. Kayak bisa jadi sampai nanti post pro pun bisa tetap ada konsultan terkait isu yang lagi dia angkat gitu. Jadi kayak akan lebih terjaga sih pastinya. Sebenarnya udah banyak sih film-film yang menerapkan apa ya, maksudnya kayak mengajak konsultan kayak gitu. Kayak misalnya yang aku tahu Like and Share kan lumayan melibatkan yayasan, berbagai yayasan, dan aku lupa LBH juga gitu. Nah misalnya sesuatu yang kayak gitu karena kan topiknya very sensitif gitu kan. Ya kayak gitu sih. Menarik sih. Tapi aku setuju sih, kayak kalau menurut aku packaging yang disampaikan, maksudnya dalam membuat film tentang mental health itu lumayan penting ya. Karena apalagi kalau untuk tujuannya untuk spread awareness tadi. Kayak film Inside Out misalnya. Itu film kartun tapi mereka bisa menyampaikan tentang emosi-emosi yang ada pada manusia gitu. Dan menurutku itu buat anak-anak sangat bisa diterima, apalagi yang pertama ya. Iya. Jadi kayak mereka tahu ada emosi yang bisa mereka keluarkan, nggak perlu ditekan oleh emosi yang lain gitu. Iya. Insight yang bagus Iya banget sih, sih. bagus, menarik. Yeah. Next question. Siapa yang mau bertanya? Kapuri dulu atau aku dulu nih? Santia dulu boleh. Oke, ini sedikit provokatif nih. Oke. Dengan banyaknya film-film yang mengangkat isu mental health, banyak nih kan awareness-nya naik, which is good. Tapi banyak orang yang jadinya menganggap ini sebagai tren dan mendiagnosa diri sendiri. Gimana nih tanggapannya Kapuri sama Kak Sofi soal ini? Banyak terjadi sih, kayak gara-gara TikTok tuh langsung kayak aku apa nih gitu. Iya. Apalagi Gen Z sekarang lagi banyak disalah-salahin kan, kayak karena mereka mental health, kayak dikit-dikit mental health gitu. Iya. Tapi ini aku punya dua sudut pandang sih terkait itu ya. Kayak menurutku kenapa sekarang Gen Z kayak lebih kesannya banyak yang mental illness. Itu simply karena kita udah lebih aware. Maksudnya kayak simply kita udah tahu gitu loh. Kalau boomer atau gen di atasnya kan mungkin kayak lebih mendem gitu, ngerti gak sih? Dan gak terpapar informasi bahwa kayak kalau lo gejalanya kayak gini-gini lo tuh ini loh. Jadinya juga gak ada inisiatif untuk cek ke professional help gitu loh. Sementara kita kan Gen Z udah sangat terbuka banget, dan maksudnya bahkan kita voluntary datang dan cek gitu, kayak kita sering konseling ke psikolog, psikiater segala macem kayak gitu sih. Jadi kayak menurutku perspektif bahwa kayak Gen Z mentalnya lemah tuh bisa jadi enggak, bisa jadi sama, cuma karena banyak yang udah tahu jadi kesannya lebih banyak gitu. Nah tapi terkait yang self diagnose itu memang agak rumit ya, kayak kadang kayak kita ngelihat di TikTok misalnya ada content creator yang bikin oh ya kalau lo ini A B C D E lo tuh berarti ini gitu. Saranku sih jangan. Maksudnya kayak tetap harus datang ke psikolog atau psikiater untuk
dicek lebih jauh sih. Ya nggak sih? Iya sih, Setuju benar. banget. Aku juga setuju sama Kapuri sih. Kayak nggak apa namanya? Nggak semuanya tuh harus ikut tren. Dan bagus juga kalau misalnya kita udah aware. Tapi jangan sekali-sekali self diagnose. Iya. Karena sebenarnya kita nggak tahu kan. Itu emang harus profesional yang ngediagnose gitu. Iya. Jadi jangan cuma karena nonton TikTok atau nonton film terus kita jadi kayaknya gue Yes. ini Kayak deh. gue ADHD deh. Iya, Oh my kayak God. gue bipolar deh, kayak gue ini deh, gitu-gitu. Sebenarnya mungkin kayak misalnya, oh kok ini gue banget ya gitu. Misalnya Iya. symptoms ADHD gitu. Anjir ini gue banget. Justru bagus kalau misalnya kalau kamu emang udah merasa merujuk ke sana, pas kamu seek for professional help, kamu bilang, maksudnya Iya. gejala-gejala yang kamu alami itu Iya, kayak iya. gini. Jadi mungkin akan lebih mengerucut juga gitu gak sih? Betul. Tapi jangan kayak belum cek ke professional help udah kayak gue udah fix. Ya, dengerin tuh guys. Betul. Yang salah tuh kayak itunya. Ya, tadi Iya. itu. Yang benar harus tetap Betul. cari profesional. Bahkan kalau kita Google symptoms sakit biasa ya di Google tuh suka tiba-tiba kamu akan mati gitu. Sumpah iya lagi. Itu sering sih. Sumpah iya lagi kayak misalnya aku sakit demam, kayak demam doang nih bisa kayak kanker atau apa. Nah, itu guys, jadi jangan langsung percaya semua hal yang kamu lihat di internet ya guys. If you find any symptoms, langsung ke professional help. Yes. Let's go. Betul. Oke. Next question. Sebenarnya ini nggak provokatif sih, lebih ke kayak pendapat kalian sebagai kalian kan audiens penonton Indonesia nih. Sebenarnya kan di Indonesia udah ada beberapa film yang mengangkat isu tentang mental health. Kayak misalnya tadi Possessive deh, atau 27 Steps of May, atau bahkan Imperfect tuh mental health juga loh gitu. Nah, atau Kukira Kau Rumah juga, aku belum nonton sih. Cuma menurut kalian apa ya respon audiens Indonesia terhadap film yang mengangkat mental health tuh gimana? Siapa Apakah dulu udah siap gitu atau kayak Siapa dulu nih? Santai dulu deh. Oke. boleh. Soal siap apa nggak siap kayaknya harus dipaksa siap sih, karena mau sampai kapan kita nggak aware soal mental health. Cuma emang kita rada ada apa ya, sedikit keterbelakangan soal mental health issue, yang mana kayak yang harusnya it's always kayak apa ya, welcoming gitu, tapi beberapa masih kayak apaan sih kayak gitu. Tapi itu nggak masalah asalkan ya udah awareness-nya udah meningkat gitu. That's what matters kan. So menurut aku nggak apa-apa sih, positif aja gitu responsnya orang Indonesia terhadap ini. Oke. Sama sih, menurut aku untuk penonton responnya masih sangat positif dan sepertinya kita sebagai penonton itu udah siap untuk menerima film-film dengan cerita tentang mental health gitu. Tapi mungkin yang aku pengen bahas tuh kayak beberapa film itu kayak Kak Puri tahu deh. Karena waktu itu kita kayak pernah bahas di podcast sebelumnya. Yang mana nih? Yang Apa nih? suaminya Inisial. selingkuh ternyata Oh, yang kayak di Meksiko itu gradingnya. ternyata Iya, istrinya iya, iya. mental health. Oh, iya. Ya kan? iya, Ternyata iya. istrinya gila. Nah, menurut aku tuh film-film yang seperti itu kayak agak Jangan. kurang pas. Kurang pas. Jangan ada. Iya, kurang pas aja sih buat untuk merepresentasikan film tentang mental health kayak gitu sih. Dari penonton mungkin harus bisa memilih juga film Yeah. mana yang tentang mental health yang baik buat ditonton. Sebagai filmmaker juga kayak harus bisa lebih bijak dalam membuat film Dan tentang mental peduli health. dan Nah, melibatkan pihak-pihak yang perlu dilibatkan. iya, betul. Itu sih. Iya. Oke. Setuju sih. Oke, kali ini kita masuk ke babak 3, yaitu kesimpulan. Tapi sebelum kesimpulan, kita bakal main games dulu nih. Yeay. Karena tadi kita bahasnya lumayan berat ya, bahas Betul. mental health, mental illness. Kali ini kita akan main game. Karena Inside Out 2 kemarin tuh lagi rame, makanya kita bikin podcast ini juga. Dan kita akan main game. Menurut kalian, siapa di Antelope yang merepresentasikan karakter-karakter yang ada di Inside Out? Oke, dari Santia dulu. Oke, untuk Anui kayaknya Kak Sophie deh. Yes, karena Kak Sophie suka kebosanan gitu. Ya, tapi setuju nggak? Setuju Takutnya sih. nggak setuju sih. Setuju sih. Setuju. Setuju, Oke, benar. siap. Next. Atau aku semua gitu. Enggak. Takut ya? Enggak, jangan takut. Nggak apa-apa. Kapuri. Jujur. Nggak apa-apa. Lagi. Aku apa? Oh, Kapuri. Kapuri apa ya?
Probably disgust karena kemarin abis minum jus alpukat basi. Iya. Iya, and responsnya itu sangat disgust banget sih, like, ew, I don't want this. Terus aku mungkin anger? Gak tau ya, aku dulu suka marah-marah sih. Sekarang udah tobat. Cuma dulu aku sering banget marah-marah di Twitter. Zaman-zamannya aku main Twitter, semua tweet aku tuh marah-marah. Bahkan kayak, internet jelek banget sih, itu aku tweet yang gak penting gitu. Tapi udah tobat kok guys, udah tobat. Oke. Jadi di sini aja nih. Enggak, kalau Kak Puri mau yang lain boleh. Oke. Ya. Siapa? Sophie dulu. Aku padahal kalau lihat kamu, Santia, itu kamu kayak joy gitu loh. Oh really? Iya, kamu kayak semangat banget kayak gitu deh. Tapi kemarin pas main werewolf nggak nebak kan aku werewolf. Oh iya. Iya. Kalau Kak Puri, Kak Puri kayak embarrassment deh. Wait, apa? Sambil klarifikasi ya. Oke, klarifikasi silakan. Soalnya Kak Puri sukanya ngejokes terus yang kayak Oke. lucu gitu loh. Gitu. Kok jadi embarrassment? Maksudnya tapi kan lucu gitu. Oke. Kayak ngejokes yang lucu-lucu terus bahas yang bahas yang Oke. kadang memalukan gitu. Oh iya. Oh, Seperti Ivan. Iya. Oke. Terus? Siapa lagi ya? Embarrassment mungkin Kak Puri sama Kak Suka sih. Iya. Itu kayak combo mungkin. Iya, dua dagelan gitu ya. Iya. Kalau Envy siapa ya? Ada yang ngarahin Envy gitu. Envy siapa ya di sini? Kayak nggak ada deh. Asik. Nggak ada nggak sih? Emang siapa yang suka jealous itu nggak ada kan? Nggak ada sih. Ada yang anxiety. Kak Ivan. Betul, kalau itu setuju. Kak Puri. Oke, kalau aku ya. Joy sih nggak ada ya. Ya ampun, Di kantor ini nggak ada yang fulfilled gitu, kayak happy nggak ada. Anger ya. Anger tuh suka sih. Soalnya dia lumayan meledak-ledak loh, iya nggak sih? Kak Liv nggak sih? Nah, dia tuh disgust. Kayak ew, Setuju. gitu kan. Setuju. Kayak gitu, iya nggak sih? Iya. Saya Setuju banget. anger tuh suka banget kayak meow gitu loh. Ah. Nah, kalau Kak Liv tuh disgust. Kalau anxiety kita semua satu suara lah ya, siapa? Ivan. Iya. Udah pasti. Siapa ya? Udah sih itu sih paling cari aman banget. Siapa nih fear? Ada yang belum disebut? Siapa? Kak Eki. Oh, betul. Kalau Eki sih Eno ya kayaknya ya. Kayak di meja udah terus pak pijetin bahu kan pakai kayu. Tapi siapa tahu dalam hatinya dia joy, dia senang gini-gini, dia senang pak. Tapi nggak terpancar sama sekali sih dari Iya matanya. sih, betul sih. Iya. Bener sih. Iya. Kak Eki aneh banget. Iya kan? Kayak Jason. Waduh. Dari Santia dulu? Kak, waduh. Aku hanya anak magang kakak. Tapi Kak Flo kayaknya joy deh. Kak Flo itu she's always positive gak sih? Ya kan? Kak Jason itu disgust. Especially jangan diceritain. Tapi ya disgust. Karena Apa nih yang nggak boleh diceritain? Kenapa? Enggak, pas story summit gitu, Oh. I saw that Kak Jason itu lebih banyak mengeluarkan emosi disgust, tapi nggak yang kayak ew gitu, enggak. Cuma kayak apa ya, kalau misalnya ada somebody yang out of line gitu kayak dibalikin gitu, cuma nggak yang meledak-meledak gitu. Oke. Gitu. Iya. Kalau teman-teman magang kamu? Teman-teman magang seru nih. Joshua kayaknya disgust. Banyak banget yang disgust Iya. kita.
Semuanya disgust. Joshua itu disgust karena dia itu dia tuh hampir nggak mau ngembaliin reimburse transport aku karena aku di Senen, Kak. Dia kayak nggak usah balikin dah, kan lo kan di Senen gitu. Kalau Atif by the look dia itu sadness, Iya. by the look of it. Iya. Tapi sometimes dia mengeluarkan sedikit joyful burst gitu, tapi dikit kayak percikannya dikit-dikit gitu, tapi joy. But by the look, most of it mungkin sadness. Denisa joy banget. Denisa always laughing. Denisa always yay. Walaupun kemarinnya sakit, sekarang dia udah balik ke sini. Dia udah balik kerja. Jasmine apa ya? Anxiety. Jasmine is anxiety. Kemarin waktu kita hampir nggak kekejar deadline untuk Sebuah pitchingan. Dia sangat anxious. Dia ngechat aku, "San, gue panik, gimana ini?" And I was like, "Relax, chill." Ya begitulah. Itulah anak-anak magang. Oke. Oke. Setelah kita main game, boleh kali ya kita langsung kasih kesimpulan dari podcast ini. Sofi silahkan. Oke. Kalau dari aku sih, kayak yang tadi aku bilang sih, kayak sebagai penonton ya bisa memilih lah tontonan yang membahas isu-isu yang berat kayak mental health, mental illness gitu, bisa dipilih mana yang baik untuk ditonton, mana yang enggak. Atau ketika kamu merasakan hal yang sama, gak kuat nontonnya, coba dilihat trigger warningnya dulu, tetap harus dilihat-lihat dulu kan. Terus sebagai filmmaker ya, bisalah pilih-pilih film yang mau dibikin dengan isu-isu mental health atau mental illness itu yang dibantu dengan profesional, dengan orang-orang yang memang tahu tentang hal itu gitu. Jangan asal bikin aja. Gitu. Setuju. Puri? Udah terwakilkan. Oke. Sorry, tadi pertanyaannya apa ya? Kesimpulan untuk filmmaker, please do your research. Dan untuk penonton, cari tahu dulu film yang mau kamu tonton itu arahnya kemana. Bisa jadi kamu memiliki sebuah mental illness, terus kamu malah nonton sesuatu yang triggering, terus kamu jadi depressed lagi gitu kan, kayak jangan. So every film has their own direction, dan lihat dulu directionnya kemana baru kamu tonton. PSA banget. Lo udah lolos dari kesimpulan. Iya. Sama soalnya dua-dua ini kayak ya oke. Perspektif ini deh, perspektif penulis yang baru aja tulis tentang KS. Oke. Iya. Apa ya, kayak pesan untuk filmmaker sih, hopefully kita bisa lebih beneran genuinely peduli dan care sama apa yang kita tulis, apa yang kita bikin gitu. Jangan sekedar-kedar kayak mental health ini tuh lagi, maksudnya mental illness ini tuh lagi hits nih, kita angkat yuk gitu supaya kayak woke gitu. Nah, jangan tuh, maksudnya kayak bener kata Santia, do your research, dan jangan lupa untuk selalu melibatkan orang yang perlu kalian libatkan dari awal sampai akhir. Jangan cuma pas development doang, karena kayak pas syuting nanti editing itu tuh sama kayak kita bikin film baru gitu loh. Setiap tahapnya tuh selalu ada perubahan, dan kita nggak tahu sampai mana perubahan itu tetap akurat sama isu yang kita angkat atau enggak. Jadi kayak please libatkan professionals di setiap tahapan kalian bikin film. Dan kalau misalnya ada FGD juga gitu, misalnya sama kayak ya misalnya kita lagi bikin film tentang KS gitu ya, melibatkan penyintas KS atau kayak yayasan yang berkaitan dengan pemulihan trauma KS, itu tuh bisa banget dibikin FGD, dilibatkan dan segala macam kayak gitu sih. Dan aku berharap juga semoga penonton Indonesia juga lebih pintar lagi nih untuk memilah mana film tentang mental health yang patut untuk didukung, quote-unquote banyak ditonton, sama mana yang mungkin kurang berkualitas. Oke, terima kasih untuk kamu yang udah mendengarkan episode ke-7 podcast 3 Babak ini. Diskusi hari ini tuh lumayan ya berbobot, tapi juga seru. Dan aku berharap kalian bisa mendapatkan banyak hal dari episode ini. Thank you juga buat Santia sama Kak Puri udah nemenin aku di episode ke-7 kali ini.
Oke, sebelum kita akhiri, kita juga mau dengar pendapat kalian. Tulis di kolom komentar apa tanggapan kalian tentang representasi kesehatan mental dalam film dan topik-topik apa lagi yang ingin kalian dengar untuk kita bahas. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan podcast 3 Babak. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus berdiskusi tentang dunia perfilman. Sampai jumpa di episode podcast 3 Babak selanjutnya. Bye-bye. Bye.